Angsa atau soang merupakan salah satu jenis unggas air yang berukuran besar di dunia. Keunggulan memelihara soang salah satunya mudah dipelihara dan tahan serangan penyakit. Mereka bisa dimanfaatkan mulai dari daging, telurnya, bulu, bahkan kotorannya yang bisa dimanfaatkan sebagai kompos. Tahukah kalian, ternyata angsa yang biasa di film atau kartun sedikit berbeda dengan soang yang biasa kita lihat di sekitar rumah. Di video kali ini, kita akan membahas angsa lokal, si soang penjaga rumah. Hai, selamat datang di Teman Sains. Kita pasti tidak asing dengan unggas satu ini. Benar, mereka adalah soang atau angsa. Mereka merupakan salah satu jenis unggas air yang berukuran besar. Sekilas, penyebutan soang dan angsa seperti satu binatang yang sama. Namun, jika diperhatikan secara seksama, angsa yang biasa kita pelihara memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan angsa pada umumnya. Ternyata, angsa lokal yang biasa kita sebut soang adalah jenis angsa berleher pendek. Angsa memang secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu angsa berleher panjang seperti angsa putih, angsa hitam, dan angsa whooper. Lalu ada angsa berleher pendek, misalnya angsa lokal atau soang, angsa Kanada, dan angsa greylag. Perbedaan yang paling mencolok antara angsa leher panjang dan soang adalah bentuk lehernya. Angsa dikenal karena penampilannya yang anggun dan lehernya yang berbentuk huruf S yang khas. Sedangkan pada soang, jelas terlihat bahwa mereka tidak memiliki kurva berbentuk S pada lehernya. Selain itu, leher mereka juga jauh lebih pendek, lurus, serta lebih tebal. Angsa juga memiliki ukuran sayap yang jauh lebih besar, yaitu 3 meter. Sedangkan lebar sayap soang umumnya sekitar 1 meter. Kebanyakan angsa panjangnya mencapai 140 cm dengan berat lebih dari 15 kg. Sementara soang umumnya memiliki berat tidak lebih dari 10 kg. Seperti kebanyakan binatang domestik lainnya, pada awalnya soang merupakan angsa liar yang dijinakkan oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Sebuah studi mengungkap bahwa angsa sudah didomestikasi sejak 7.000 tahun di Cina dan 4.000 tahun di Mesir. Untuk angsa domestik atau teman kita yang bernama soang, mereka berasal dari spesies Anser cycnoides atau dikenal dengan bebek Cina, yang kemudian turunan mereka menjadi Anser cycnoides domesticus. Hasil domestikasi ini menghasilkan postur tubuh soang yang berbeda dengan versi liarnya. Soang kebanyakan memiliki tubuh yang lebih gemuk, terutama pada bagian belakang. Sedangkan angsa liar, tubuhnya berbentuk horizontal dan posturnya lebih ramping. Contoh hasil domestikasi lainnya yang bisa kita lihat adalah ayam peternak yang menghasilkan telur atau daging, di mana mereka juga punya bentuk tubuh yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis liar mereka, ayam hutan. Perubahan-perubahan tersebut tentu merupakan hasil dari domestikasi manusia yang mengubah jalur evolusi beberapa binatang. Jika dibandingkan dengan bebek atau ayam, beberapa orang lebih memilih untuk menernakkan soang atau angsa. Meski jika dilihat jumlah ternak soang tidak sebanyak ayam atau bebek. Beternak soang memiliki beberapa kelebihan. Soang memiliki tubuh yang lebih besar dan telurnya pun juga besar. Kemudian daging di dalam tubuh soang lebih padat dibandingkan unggas lain. Maka dari itu harga soang jauh lebih mahal dibandingkan unggas lain. Harga yang tinggi inilah ternak soang bisa jadi usaha yang menjanjikan. Karena soang mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan tidak mudah terserang penyakit. Biasanya, soang mulai bertelur pada usia 9-10 bulan dan punya masa produktif hingga 10 tahun. Dalam sekali bertelur, soang dapat menghasilkan hingga lebih dari 10 butir. Lalu, telur itu akan menetas di antara hari ke-28 sampai 35. Kita sering mendengar jika angsa biasanya bersifat monogami, yang artinya seekor angsa jantan hanya kawin dengan satu ekor betina saja. Tapi karena proses domestikasi membuat seekor soang jantan dapat mengawini sampai 3 ekor betina dalam satu kandang.
Dan perlu diingat, soang adalah binatang yang sangat teritorial, terutama saat musim kawin dan mengerami. Mereka sangat sensitif dengan orang asing. Hal tersebut menjadi alasan mengapa soang kerap mengejar siapapun yang lewat di depan mereka. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.